Terima kasih Dokter Ezi untuk perkenalannya. Saya lulusnya lebih tua ya Dokter Ezi tahun 91. Jadi emang jadi guru karena duluan lahir ya. Kalau saya lahirnya belakangan nanti saya jadi muridnya gitu. Muridnya Dokter Ezi. Oke, terima kasih Dokter Ezi dan Dokter Nova. Saya akan membicarakan tentang inflamasi pada konka inferior yang berhubungan dengan osa. Ini yang biasanya kita temukan dalam praktek sehari-hari. Ada septum deviasi ke kanan dengan konka inferior hipertrofi kontralateralnya. Kemudian kita suka lihat orofaringnya, kita ukur malampatinya ketika mulutnya terbuka, dan kemudian kalau lidahnya dimasukkan, Friedman tongue position. Kemudian pasiennya di CT scan, terus pasiennya datang ke saya, dok ini beneran, saya harus operasi septum, harus operasi konka. Ya, kalau dasarnya hanya mendapatkan konka yang besar dengan septum deviasi, kita tahu bahwa prevalensi septum deviasi untuk orang Indonesia itu 70%. Jadi saya katakan kalau dasar operasinya adalah septum yang deviasi, hidup saya hanya harus operasi untuk operasi septoplasti saja. Gitu, saya nggak sempat jadi IO-nya Jazz gitu ya. Jadi ini untuk meluruskan lagi bahwa variasi anatomi atau struktur yang kita dapat dari pemeriksaan itu tidak ada artinya. Yang harus ditegakkan adalah disease-nya. Apa sih disease yang mendasarinya? Sehingga terjadi konka inferior hipertrofi, dan kemudian juga pasien itu datangnya karena apa gitu. Jadi saya menganjurkan kita semua untuk menghafal nose questionnaire, karena tipikal pasien seperti ini datangnya dengan hidung tersumbat. Penjelasan dokter spesialis THT-nya, oh ini disebabkan oleh konka inferior yang hipertrofi dan septum deviasi. Untuk pasien itu tidak masuk di dalam nalar gitu ya, dalam nalarnya. Karena apa? Kita juga nggak tahu sebenarnya apakah ini mengganggu atau tidak mengganggu. Maka kami menganjurkan untuk coba memulai untuk menanyakan tentang keluhan hidung tersumbat dengan questionnaire nose. Dr. Tasya sudah menjelaskan apa itu questionnaire nose. Dan karena pertanyaan nomor 4 dari nose questionnaire ini adalah sulit tidur, maka pertanyaan ini juga tidak bisa harus divalidasi, tidak bisa diterima begitu saja. Saya nggak ada kesulitan tidur dok, gitu nanti jawabnya 0. Makanya kita mencoba untuk memvalidasinya dengan pertanyaan yang disebut sebagai Epworth Sleepiness Scale, skala mengantuk berlebihan menurut Epworth. Kenapa kok harus ditanyakan? Karena ada patofisiologinya yang tersembunyi di dalam questionnaire nose. Questionnaire nose itu kita validasi dan transkultural untuk orang Indonesia. Kalau bahasa aslinya, pertanyaan nomor 1 adalah nasal congestion. Pertanyaan nomor 2 adalah nasal obstruction. Di Indonesia gimana cara menjelaskannya? Kita menjelaskannya dengan menggunakan patofisiologi, bahwa nasal congestion itu adalah tanda dari gangguan siklus nasal. Kita tahu bahwa siklus nasal diatur oleh regulasi otonom. Dia akan mengalami kongesti dan dekongesti bergantian. Jadi kalau pasien mengeluh hidungnya tersumbat satu sisi, itu sudah pasti siklus nasalnya terganggu. Karena orang yang atau kita semua yang sehat, kita tidak menyadari bahwa di dalam hidung kita ada periode kongesti dan dekongesti karena sistem regulasi otonomnya baik. Pertanyaan nomor 2 untuk obstruction itu ditanyakannya dengan ini dengan critical thinking gitu ya. Jadi memvalidasi dan melakukan transkulturasi itu juga harus melihat-lihat situasi kita. Jadi kita menggunakan ini dengan bantuan Dokter Dini sebenarnya ya. Penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan di bagian plastik rekonstruksi
facial palsy rekonstruksi. Jadi pertanyaan nomor 2 adalah septum deviasi. Dan jangan juga berantem sama pasiennya, karena septum deviasinya ke kanan, kok yang tersumbat belah kiri. Jangan lupa ada patofisiologi yang disebut sebagai kontralateral hipertrofi dari konka inferior. Nah, pertanyaan nomor 3, pakai clinical reasoning lagi. Kalau siklus nasalnya terganggu, ada septum deviasi, pasti default breathingnya akan berubah dari nasal menjadi oral breathing. Pertanyaan nomor 4, pakai clinical reasoning seorang dokter spesialis THT bahwa ketika mouth breathing terjadi pada saat tidur, maka akan terjadi dynamic collapse pada saluran di faring, ya, pharyngeal collapse, dan itu bisa fisiologis maupun patologis. Nah, yang kelima itu adalah pemahaman konsep tentang United Airway. Jadi kalau pertanyaannya adalah kalau beraktivitas fisik hidungnya terasa lebih lega, itu justru dengan lower airway yang bagus. Tapi kalau pasiennya tersengal-sengal pada saat beraktivitas fisik pada hidung tersumbat, maka ada problem pada lower airway-nya. Seperti itu, jadi kita bisa meyakinkan pada pasien, kita bisa mengedukasi pada pasien apa sih penyebab dari hidung tersumbatnya. Nah, kami sudah membuat penelitian sebenarnya yang membuktikan bahwa ada koefisien determination sebesar 17,4% dari regresi model, ya, bahwa setiap kenaikan 1 unit dari Epworth Sleepiness score itu akan menaikkan nose yang final itu sebesar 1,727 kali 5, ya. Jadi paling tidak ketika ada, dan dari hasil ini kita bisa menilai bahwa 0 sampai 4 itu adalah karena kita tahu bahwa lebih dari 10 itu artinya OSA. 5 sampai 9 adalah excessive daytime sleepiness yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi hidung tersumbat atau inflamasi di daerah rongga hidung. Yang 0 sampai 4 itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi sampailah kita pada pemahaman, oh ini tuh penyebabnya karena gangguan tidur. Kalau nose tinggi di atas 20, ESS-nya lebih dari 5, itu artinya pasiennya mengalami gangguan tidur. Dan jangan lupa pada gangguan tidur ini terjadi inflamasi yang sistemik yang bisa terjadi sepanjang hidup pasien. Ya, tidak akan berhenti gitu kalau sudah ada kelainan pada fungsi tidurnya. Nah, yang umum dikerjakan atau yang dilakukan fungsi tidur, OSA. Sampai kemarin Dokter Saat, Dokter Soma selalu tanya PSG-nya mana gitu ya. Ya, yang terjadi pada rinologi, ketika gejala hidung tersumbatnya atau gangguan tidurnya hanya disebabkan oleh hidung tersumbat, yang sering terjadi yang terdeteksi dari PSG-nya adalah AHI atau RDI yang kurang dari 5. Terus normal. Padahal sebenarnya upper airway resistance syndrome itu bukan sesuatu yang tidak berpenyakit, bukan sesuatu yang tidak bisa didiagnosis dan punya patofisiologi. Ini adalah suatu penyakit yang merupakan spektrum dari OSA. Mulainya dari upper airway resistance syndrome. Jarang sekali sebenarnya kalau mau dilihat gitu ya, apa benar kalau mulainya dari kolaps faringeal yang berulang gitu ya. Itu juga menarik nanti kalau kita teliti, karena kalau kita lihat berapa banyak sih orang yang kolaps pharynx dengan misalnya kita lihat ada Malampati 34 atau ada faringeal web, pharyngeal web gitu, atau ovula elongasi tanpa hidung tersumbat. Jadi untuk diingat, RDI kurang dari 5 itu penyakit, namanya upper airway resistance syndrome, atau kalau saya menyebutnya sebagai obstructive sleep disorder breathing, supaya tahu bahwa ini adalah suatu spektrum dari sumbatan jalan nafas. Dan penelitian yang membuktikan bahwa dibandingkan dengan pasien yang RDI-nya atau AHI-nya lebih dari 5 sampai 15, pasien-pasien dengan OARS yang tadinya dianggap normal ini sebenarnya
bernafasnya sih mungkin sedikit terganggu, tapi yang menjadi masalah adalah kualitas tidurnya, fungsi tidurnya terganggu, lebih cepat lelah. Ketika bangun tidur atensinya berkurang, dan secara keseluruhan juga ini ada masalah. Dasarnya adalah suatu penelitian yang saya kira cukup kuat karena adalah case control dibandingkan antara pasien yang AHI atau RDI kurang 5 dengan yang AHI dan RDI-nya kurang atau lebih dari 5 sampai 15. Sekali lagi ada penelitian terakhir atau publikasi terakhir dari Profesor Christian Guilleminault yang seperti pesan gitu ya, take home message atau last message sebelum beliau wafat di bulan Juli kalau tidak salah tahun yang sama. Jadi sebenarnya kita tuh udah nggak lagi deh mempersoalkan AHI berapa, OSA atau ORS. Itu nanti kita berantem untuk hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Jadi coba lihat dari sudut pandang yang lain, atasi masalahnya sedini mungkin. Kemudian apa usahanya, bagaimana cara mengidentifikasi faktor resikonya. Ya oke lah, sebelum Prof. Guilleminault publish, kita sudah mulai melakukan penelitian sejak tahun 2015 oleh Dr. Michael, kemudian ini sequence-nya sampai nanti dilakukan penelitian yang kita sampai intervensi. Suatu penelitian yang sifatnya eksperimental, ya. Jangan mikir eksperimental yang macam-macam, ya, nanti akan ada penjelasannya. Nah, yang paling penting adalah patofisiologinya yang mengubah pemahaman hidung tersumbat tadi yang secara klinis, simptomatologinya, ini kita dapatkan dari patofisiologi dari empty nose syndrome. Jadi, ada suatu mekanisme yang disebut hidung tersumbat itu sebenarnya karena ada persepsi dari manusia atas adanya aliran udara melalui rongga hidung. Tapi kita tahu bahwa tidak ada reseptor aliran udara di dalam rongga hidung. Yang ada adalah suatu mekanisme yang disebut sebagai water-based radiant airflow atau cooling system. Cooling system ini buat apa? Cooling system ini reseptornya adalah aquaporin. Untuk apa sih cooling system ini yang berbasis air, jadi bukan berbasis udara seperti air conditioning. Ini adalah cooling system untuk mengatasi thermovascular regulation. Jadi ketika kita bernafas, maka akan ada regulasi dari salur rongga hidung, terutama untuk meningkatkan suhu. Tetapi proses untuk meningkatkan suhu ini kemudian akan dibalance menjadi dia suhunya diturunkan, bayangkan menjadi 8 sampai 22 derajat Celcius. Untuk apa? Untuk bekerjanya suatu reseptor yang disebut sebagai TRPM8, yaitu reseptor cool reseptor. Cool reseptor yang cool, kalau dia bekerja di dalam suhu 8 sampai 22 derajat Celcius, maka dia akan pergi ke pusat pernafasan di batang otak karena ada depolarisasi dari neuronal. Kalau misalnya suhu radiant cooling systemnya terganggu, suhunya nggak bisa 8 sampai 22 derajat Celcius, reseptor TRPM8 yang merupakan ujung-ujung syaraf trigeminus yang tidak bermielin tipe C dan yang bermielin tipe alpha delta, ini rusak. Ketika dia rusak, suhunya tinggi, perginya kemana? Bukan ke pusat pernafasan di batang otak, tapi ke pusat nyeri. Dekat-dekat juga sih sama sistem regulasi di daerah batang otak, tapi nukleusnya punya nukleus trigeminus. Saya terima kasih sekali untuk grupnya Adila, Nadira dan teman-teman yang dapat kegiatan anatomi. Jadi sempat bertanya dengan Dr. Hafid, oh ternyata begitu ya. Jadi ini yang akan menstimulasi brainstem karena reseptornya bagus. Kalau nggak bagus, perginya ke pusat nyeri. Pasiennya kemudian merasakan nyeri dan aferennya tambah parasimpatis yang menjadi dominan. Karena dia akan meregulasi ke arah modulasi dari fungsi respirasinya. Sekarang karena waktunya tinggal 2 menit, sudah dikasih. Jadi saya masuk aja. Kalau gitu treatmentnya apa? Proposed clinical reasoning-nya based
clinical reasoning based on treatment adalah lakukan higiene hidung, cuci hidung harus pada pagi hari. Kenapa? Nanti kita diskusikan. Kemudian intranasal steroid. Kenapa? Kita diskusikan kemarin. Kalau yang belum datang, sebenarnya udah banyak diskusinya tentang steroid intranasal. Yang menarik adalah tentang higiene tidur. Kita tidak menyuruh orang untuk tidur lebih cepat, tetapi tidurlah terjadwal sesuai dengan matahari terbit. Buat apa? Supaya biological clock kita disinkronize dengan matahari. Karena kita hidup karena ada matahari. Kemudian sebelum tidur gunakan topical decongestant. Kenapa? Karena memang hidungnya tersumbat. Tapi itu juga tidak cukup karena kita harus memberikan ilusi cool and fresh supaya tidurnya lebih dalam harapannya. Nah, dengan tidur yang lebih dalam, semua sistem diperbaiki, termasuk juga gejala-gejala yang kelelahan dan yang lain-lain. Mungkin itu masih memerlukan tambahan, tetapi insya Allah selama saya masih di RSCM maupun di FKUI ya kita akan meneruskan. Kalau tidak juga nanti ada regenerasi yang akan melanjutkan apa yang belum selesai saya lakukan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.